Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi itu semua. Ya, jumpa lagi dengan saya Amar Hasan di channel Ruang Tentur ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali kita menjelaskan ya materi singkat dan tentunya pembahasan soal-soal untuk persiapan menghadapi TKA Matematika SMA Sederajat ya tahun ini. Nah, di sini kita akan membahas secara khusus materi tentang barisan dan deret, ya. Tentunya kita akan berikan juga latihan soal berupa try out, ya. Makanya teman-teman perlu kita siapkan dulu alat tulis untuk mencatat beberapa rumus-rumus penting yang nantinya kita gunakan dalam pengerjaan soal. Ya, di sini bentuk umum dari barisan bilangan adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi ada U1, U2, U3 dan sampai UN, ya. Jadi ini merupakan bentuk umum dari barisan bilangan. Nah, ada dua ya jenis barisan bilangan, yaitu ada barisan aritmetika, yaitu suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan suatu bilangan yang tetap atau konstan. Nah, ini yang biasa diistilahkan dengan beda. Ya, misalkan begini, contoh barisan aritmetika. 3 7 ya, misalkan kita tambah-tambah 4 ya. Ini 11, kemudian 15, 19, 23, dan seterusnya. Bisa juga kalau misalkan dari bilangan yang besar nilainya, kemudian ke kanan itu semakin ke kanan semakin kecil nilainya. Misalkan 25, 20, di sini 15, 10, 5, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh barisan bilangan. Kenapa? Karena setiap bilangan ini mempunyai selisih yang sama, yang konstan, yang tetap ya. Nah, kalau ini dikatakan aritmetika naik karena semakin ke kanan bilangannya semakin besar, ini aritmetika turun, semakin ke kanan bilangannya semakin kecil nilainya. Nah, kemudian barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya, dikalikan ya dengan suatu bilangan yang tetap atau konstan. Misalkan, di sini 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Atau bisa juga begini, misalkan 8, 4, 2, 1/2, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada perbedaan utamanya ya, ada perbedaannya atau yang merupakan ciri khas dari barisan aritmetika, yaitu namanya beda atau B, biasa disimpulkan dengan B. Rumusnya itu UN dikurangi UN kurang 1. Kemudian rumus suku ke N, UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikali B. Rumus UN ini yang biasa digunakan untuk menentukan bilangan yang kesekian. Misalkan ini U1, U2, U3, U4, U5, U6. Misalkan kita mau cari suku ke-10 atau U10 gitu ya. Nah, kemudian kalau geometri itu kita kenal dengan rasio atau R. Nah, rumusnya itu UN per UN kurang 1. Rumus UN-nya adalah A dikali R berpangkat N kurang 1. Misalkan begini untuk aritmetika. Kalau misalkan U1 untuk aritmetika itu biasa disimbolkan dengan A. Terus U2 itu A ditambah dengan B. Kenapa B di sini? Karena 2 dikurang 1. Kalau kita masukkan ke sini. Jadi kalau misalkan U10 berarti A ditambah dengan 9B. Berkurang 1 koefisien B dari yang di sini. Gitu ya. Paham ya? Kemudian kalau UN-nya geometri itu kan di sini AR berpangkat N kurang 1. U1-nya juga A sebenarnya. Jadi kalau U2 itu AR. Kalau misalkan U5 berarti AR berpangkat 4, 5 kurang 1, 4 gitu ya. Oke, ini cara menuliskan bentuk UN untuk aritmetika ataupun geometri. Nah, sekarang kita masuk ke deret. Perbedaannya barisan dengan deret itu, kalau barisan tadi diantaranya di sini adalah tanda koma gitu ya. Seperti yang ini koma. Tetapi kalau deret itu merupakan penjumlahan berurut suatu barisan dengan ciri khusus sebagai berikut. Ciri khusus sebagai berikut. Ya, ini rumusnya ya, rumus SN-nya untuk masing-masing deret. Ada aritmetika dengan geometri. Untuk aritmetika di sini, rumus SN-nya adalah N/2 dikali A tambah UN. Nah, A ini suku pertama atau U1, UN adalah suku terakhir. Nah, kemudian SN di sini N/2, 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, perbedaan penggunaannya di sini, kalau misalkan diketahui A dengan UN-nya, maka kita gunakan rumus yang di atas. Terus kalau ini, kita pakai kalau misalkan diketahui A dengan B-nya, gitu ya. Begitupun dengan geometri. Kalau geometri itu, nah ini SN-nya A dikali R berpangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini kalau misalkan rasionya lebih dari 1. Nah, ini kalau A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R kalau R kurang dari 1. Cara menghafalnya ini adalah ARI, ya. Ini adalah air. Kalau kita mau hafal dengan mudah gitu ya. Ini kan AR1 ini kita anggaplah misalkan
I gitu ya. Nah, misalkan begini, ada contoh aritmetika, misalkan di sini 3 tambah 4 7 tambah 4 11 tambah 4 15 19 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan suku pertamanya 3, kemudian bedanya adalah 7 kurang 3 4. Nah, kalau misalkan kita mau cari, ini kan ada 5 suku ya, berarti kalau S5 kita mau cari, boleh kita menggunakan yang di atas, boleh juga kita menggunakan yang di bawah, karena semuanya diketahui gitu ya. Nanti kita perhatikan untuk penjumlahan, untuk penggunaan rumus-rumusnya ya, apakah UN ataupun SN. Yang penting teman-teman catat dulu. Nah, sesuai dengan kisi-kisi yang beredar ya, bahwa untuk soal-soal barisan dan deret aritmetika atau menggeometri itu lebih ke arah ke penerapannya. Penerapannya itu ada 4, ada pertumbuhan, ada peluruan, kemudian ada menghitung bunga tunggal gitu ya, dengan ada bunga majemuk. Nah, untuk pertumbuhan di sini, nah kalau pertumbuhan itu lebih ke terapan dari deret geometri. Ya, misalkan begini ya, jadi pertumbuhan itu adalah misalkan pertumbuhan populasi, pertumbuhan pembelahan sel. Ya ini maksudnya, ini kan hanya simbol. Artinya semakin ke kanan ini bilangannya semakin besar jumlahnya atau banyaknya populasi ataupun pembelahan sel. Rumusnya seperti ini, nanti kita biasanya kalau misalkan hanya dilihat rumusnya ya, mungkin belum paham, nanti kita praktikkan gitu. Oke, kemudian untuk peluruhan ini ya, peluruan itu biasanya kalau misalkan obat ataupun zat radioaktif. Nanti boleh teman-teman catat dulu rumusnya. Terus kemudian ini yang berikut adalah tentang perhitungan bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan. Nah, rumusnya begini, MN sama dengan M0 dikali 1 tambah IN. Nah, IN adalah besarnya bunga, N periode waktu lamanya dia menabung atau lamanya dia meminjam. MN adalah modal setelah periode ke N. Misalkan berapa tabungannya si A nih setelah dia menabung beberapa bulan gitu ya. Nah, M0 adalah modal awal. Kemudian bunga majemuk seperti ini rumusnya ya. Ini agak mirip-mirip begitu. Kalau kalau bunga tunggal itu I-nya dikali N, tetapi kalau bunga majemuk itu di sini berpangkat N. Oke ya. Nah, sekarang kita akan bahas-bahas soal. Nantinya teman-teman setelah teman-teman semua menyimak pembahasan soal, itu kita harapkan ya, teman-teman nanti mengerjakan tryout di sini, teman-teman boleh scan, tapi nanti boleh juga nanti kita kirimkan juga link tryout-nya itu di bagian komentar yang kita sematkan. Oke, kita mulai bahas-bahas soal. Yang pertama di sini nomor 1 masih level kognitif pengetahuan dan pemahaman. Coba dilihat ya. Saya nggak tahu ya teman-teman, mungkin kelas 10 atau kelas 11 materi untuk barisan dan deret ya, teman-teman mungkin tahu, karena biasanya sekolah itu beda-beda dalam penyajian materinya. Ada yang mungkin di semester 1 ataupun di semester 2. Nah, di sini kan diketahui suku kedua dan suku kelima dari suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 10 dan 22. Yang ditanyakan di sini adalah suku ke-8. Yang pertama di sini saya akan menggunakan cara siluman dulu gitu ya. Ya, saya akan menggunakan cara siluman. Jadi kalau misalkan untuk aritmetika, yang pertama dicari dulu kalau misalkan ada suku yang diketahui, kemudian kita cari suku yang lain ataupun jumlahnya ya. Maka yang pertama kita cari dulu adalah bedanya. Itu dulu ya. Jadi kalau misalkan ingat, kalau ada 2 suku diketahui ataupun 3 suku yang diketahui, yang penting suku aritmetika yang diketahui, maka yang pertama kita harus cari dulu adalah bedanya. Nah, cara menentukan bedanya ini kita menggunakan cara siluman dulu. Ini kan diketahui U2. U2 diketahui 10 nilainya gitu ya. Kemudian U5 itu diketahui 22. Nah, caranya menentukan bedanya dengan menggunakan cara siluman ini, kita perkurangkan dulu ini ya. 5 kurang 2 itu 3. 3B sama dengan 22 dikurang 10 itu sama dengan 12. Dapatnya 12 ya. Berarti tinggal dibagi. B-nya sama dengan 12 bagi 3 itu dapatnya 4. Nah, sekarang kita cari lagi A-nya atau suku pertama. Kita boleh uraikan salah satunya ya, mau U2 atau U5 yang diuraikan. Kalau U2 berarti A ditambah dengan B. Masih ingat tadi UN itu sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikali B. Jadi kalau misalkan U2 berarti N-nya 2. A ditambah dengan 2 kurang 1, 1 dikali BB. Ini sama dengan 10. Berarti tinggal diganti B-nya 4. A tambah 4 sama dengan 10. Berarti A ini 4-nya pindah ruas ke kanan ya. Jadi 10 kurang 4 dapatnya 6. Sudah.
Berarti kita bisa cari berapa nilai suku ke-8. Jadi, U8 berarti A ditambah dengan 7B. Menggunakan rumus ini. A-nya adalah 6 ditambah dengan 7 dikali bedanya itu 4. Ya. Jadi 6 ditambah dengan 7 kali 4 itu 28. 6 tambah 28, 34. Oke, jawabannya delta. Nah, ada cara biasanya ya. Cara biasanya untuk menentukan beda itu seperti ini. Ya, jadi kita uraikan masing-masing sukunya yang diketahui. U2 itu kan A tambah B sama dengan 10. Kemudian U5 itu A tambah 4B sama dengan 22. Nah, sekarang tinggal kita perkurangkan ya. Ini A kurang A habis. Kemudian B dikurang 4B ini minus 3B sama dengan ini dapatnya minus 12. Berarti dapat B-nya. Ini sama-sama kita coret negatifnya ya. 12 bagi 3 itu dapatnya 4. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai A-nya itu sama dengan yang di atas. Oke, bisa ya. Nah, untuk soal berikutnya coba dipahami dulu. Saya beri waktu durasi 10 detik ya. Coba dipahami dulu. Ya, sudah ya. Ini tentang level kognitifnya penalaran barisan geometri. Jumlah 5 suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 93 dan suku pertamanya adalah 3. Tentukan rasio dari barisan tersebut. Oke. Jadi S5-nya diketahui sama dengan 93, kemudian A-nya adalah 3. Nah, kita ingat kembali dulu rumus Sn. Katakanlah Sn-nya ini kita pakai A, R berpangkat N kurang 1 per R dikurang 1. Bisa ya? Nah, berarti kalau S5 itu A, R pangkat 5 dikurang 1 per R dikurang 1. Oke, jelas ya? Nah, sekarang tinggal kita ganti saja S5 ini diketahui 93 sama dengan A-nya ini 3, R pangkat 5 dikurang 1 per R kurang 1. Coba ya di sini. 93 dengan 3 bisa dicoret ya. Ingat kalau sejajar itu bisa dicoret. Kalau ada antaranya tanda sama dengan, itu bisa dicoret. Nah, yang bisa juga dicoret itu atas bawah. Tetapi kalau silang nggak bisa. Jadi 3 ini masing-masing bagi 3, 1. 93 bagi 3 dapatnya 31. Oke, nah sekarang tinggal kita kali silang ya. Ini tetap saja R pangkat 5 dikurang 1. Karena pengalinya 1 nggak ngefek ya. 31 dikali R, 31 R dikurang, ya saya perbaiki dulu ya. Ini agak sedikit. Oke, bentar. 31 kali R ini 31 R dikurang 31 dikali 1, 31. Nah, sekarang kita kumpulkan semuanya ke ruas kiri. Jadinya R pangkat 5 dikurang 31 R. Ini pindah ke kiri jadi plus. Min 1 tambah 31 dapatnya 30 sama dengan 0. Wow, ini pangkat 5 teman-teman ya. Ini kita mau cari nilai R-nya. Nah, sekarang kita boleh pakai cara coba-coba gitu ya. Kira-kira berapa kita ganti nilai R-nya di sini supaya menghasilkan 0. Kita bisa coba mulai dari 2. Nah, coba substitusi R sama dengan 2 ke sini. Berarti 2 pangkat 5 dikurang 31 dikali 2 tambah 30. Kira-kira sama tidak dengan 0. 2 pangkat 5 ini 32. Dikurang ini 31 dikali 2 ini 62. Ditambah dengan 30. Ini 32 tambah 30, 62 dikurang 62 dapatnya 0, berarti sama. Jadi nilai R yang cocok di sini adalah 2 ya. Oke, next nomor 3. Silakan. Ya. Oke, coba ya. Saya kira teman-teman semua sudah paham ya soalnya ini. Sebuah mesin mengalami penyusutan nilai, ya, saya ulangi. Sebuah mesin mengalami penyusutan nilai setiap tahun mengikuti barisan geometri. Jika nilai awalnya ini 100 juta dan nilai setelah 3 tahun ini adalah 64 juta. Maka berapakah nilai penyusutan tahunannya atau rasionya ini ditanyakan sebenarnya. Oke, nah coba ya. Nilai awalnya ini katakanlah U1 atau A-nya gitu ya.
atau ya kita tulis dulu U1 sama dengan 100 juta. Oke, ini A-nya gitu ya. Kemudian nilai setelah 3 tahun berarti U3. U3-nya ini sama dengan 64 juta. Yang ditanyakan di sini adalah rasionya. Berarti kita menggunakan rumus U3 ya. Karena di sini U3 diketahui, U3 itu kan sama dengan AR pangkat 2. Oke, karena kan tadi UN untuk geometri adalah A dikali R berpangkat N kurang 1. Nah, sekarang maaf, ini U3. U3-nya ini kita langsung saja di sini ya. Ya, U3 ini AR pangkat 2 sama dengan 64 juta. Oke, A-nya atau suku pertamanya diganti dengan 100 juta. Oke, begini ya. Sama dengan 64 juta. Nolnya kita bisa coret, enggak apa-apa. Ini nolnya dicoret 6. Seperti ini. Nah, jadi R kuadrat sama dengan 64 dibagi 100. Itu dapatnya 0,64. Jadi R pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Akar dari 0,64 itu dapatnya adalah 0,8. Jawabannya Charlie. Kalau teman-teman tidak mau desimal di sini, itu boleh ya. Di sini misalkan R kuadrat ini sama dengan 64 per 100. Jadi R sama dengan akar dari 64 per 100. Akarnya 64 itu kan 8. Ya, akarnya 100 itu 10. 8 per 10 tetap 0,8. Ya. Oke, next nomor 4. Ya, nomor 4 ini masih level kognitif tentang aplikasi. Ya. Sebuah nilai investasi bertambah setiap tahun mengikuti barisan geometri. Jika tahun pertama itu 2 juta dan tahun keduanya 3 juta, maka berapakah nilai investasi pada tahun keempat? Berarti U4 ini ditanyakan. Tahun pertamanya ini U1 itu 2 juta. Kemudian U2-nya tahun kedua ya itu 3 juta. Yang ditanyakan di sini adalah tahun keempat atau 4. Nah, berarti ini sama saja dengan AR pangkat 3. Nah, berarti A-nya sudah ada ini. Kita cari dulu R-nya ya, rasio. Rasio itu kan U2 per U1. Jadi 3 juta per 2 juta. Nah, nolnya kita bisa coret ya, seperti ini. Jadi R-nya kita dapat 3 per 2 atau 1,5. Nah, apa-apa kita buat seperti ini saja. Kita tidak usah jadikan desimal. Nah, tinggal kita masukkan. A-nya adalah 2 juta. Kemudian dikali R. R-nya itu 3 per 2 pangkat 3. Ya, ini tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. 2 juta dikali 3 pangkat 3 ini kan 27. Per 2 pangkat 3, 8. Ada yang bisa dicoret ya. Karena kalau kita kalikan ini terlalu besar nilainya. 200 bagi 8 itu dapatnya 25 ya. 25 ini. Oke, nanti coba koreksi lagi ya teman-teman kalau misalkan salah hitung. Jadinya 25, nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4 dikali 27. 25 dikali 27. Ini dapat 675. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi jawabannya adalah Bravo ya. Oke, jelas ya teman-teman. Next nomor 5, Mbak ya. Nah, nomor 5 ini penalaran. Ini soalnya tentang menentukan benar salah dari setiap pernyataan. Ini pilihan ganda kompleks. Sebuah bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Dalam 1 jam ini 1 koloni awal akan menjadi banyak koloni.
tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk soal ini teman, saya jadikan oleh-oleh ya. Nanti teman-teman coba-coba kerjakan dan boleh didiskusikan dengan rekan-rekannya, dan kalau berkenan boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini. Nanti kita bahas soal ini di kesempatan berikutnya ya. Oke, saya kira demikian dulu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.